Halo Sobat Tani semua, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Hari ini kami akan membahas tentang yang namanya kotoran hewan dan kandungan unsur hara yang ada di dalamnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan ingat nyalakan tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu semua petani tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Hari ini kami ingin membahas tentang yang namanya kotoran hewan. Salah satunya adalah sapi. Ya, ini adalah kandang sapi. Sapinya lagi dikasih makan di tempat lain. Jadi ini tersisa kotorannya ya. Nah, kita mau bahas tentang kotoran sapi ini. Ya, umumnya pemanfaatan limbah kotoran sapi adalah menggunakan sebagai pupuk, yang dimana unsur hara terdapat pada kotoran sapi adalah seperti nitrogen dengan sebesar 0,4%, fosfor 0,2%, dan kalium dengan besaran 0,17%. Kotoran sapi juga memiliki kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan jenis hewan lainnya, sehingga tingkat kelembabannya cukup tinggi. Walaupun tingkat kelembabannya cukup tinggi, tapi kotoran sapi memiliki tekstur yang padat sehingga kadar serat yang tinggi seperti selulosa sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk dikomposisi. Tapi banyak diminati oleh para petani sayuran. Kotoran sapi tidak boleh diaplikasikan langsung pada tanaman karena harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Hal itu dikarenakan kandungan selulosa yang tinggi pada sapi memerlukan proses dekomposisi lanjutan dulu. Jadi sebelum diaplikasikan, semua kotoran hewan wajibnya adalah difermentasikan terlebih dahulu sehingga dapat diaplikasikan, karena biar tidak kandungan metananya cukup tinggi sehingga membuat tanaman itu mati karena masih panas, karena belum terurai semua metananya. Ya, kami lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin mereview tentang kotoran hewan kambing. Ya, seperti ini penampakannya. Manfaatan limbah kotoran kambing adalah gunakan sebagai pupuk ya, dengan kandungan unsur hara yang terdapat dalam pada kotoran kambing adalah dengan nitrogen sebesar 0,6%, fosfor sebesar 0,3%, dan kandungan kaliumnya adalah 0,17%. Ya, hampir-hampir mirip lah dengan pupuk kandang sapi, tapi unsur N dan P-nya lebih besar di kambing. Tekstur kotoran kambing yang bulat-bulat tersebut akan susah dipecah secara fisik, sehingga sangat berpengaruh pada proses dekomposisinya. Sebelum diaplikasikan, kotoran kambing juga harus difermentasikan terlebih dahulu sebagai bahan pembuat pupuk bokasi atau yang lainnya. Jadi intinya penggunaan kotoran hewan tidak boleh langsung diaplikasikan pada tanaman, karena kalau belum dikomposisi kandungan unsur hara dan unsur hara makro dan unsur hara mikro dalam kotoran hewan itu membuat tanaman jadi
mati karena kandungannya masih tinggi dan belum dinetralisirkan. Jadi pupuk hasil fermentasi kotoran sapi, kotoran kambing, sangat cocok diaplikasikan untuk pemupukan kedua karena dapat merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Jadi kalau misalnya ingin berbudidaya tanaman apapun, jadi limbah dari kotoran kambing bisa digunakan untuk pemupukan pada tahap keduanya, jadi tidak pada tahap pertamanya. Jadi bisa dikombinasikan dengan pupuk atau kotoran hewan lainnya sehingga pemanfaatannya lebih maksimal dan tanaman juga lebih cepat berbunga dan berbuah. Nah, selanjutnya kita akan review penggunaan pupuk kandang babi karena di sini jarang ada pembibitan kandang babi. Jadi kami menggunakan background lahan porang. Nah, ini sudah beberapa ada yang tumbuh. Jadi pemanfaatan lahan pemanfaatan limbah kotoran babi dalam menggunakannya, umumnya kan semua limbah kotoran hewan itu digunakan sebagai pupuk dengan kandungan unsur hara yang terdapat pada kotoran babi adalah N-nya adalah 0,45, fosfor adalah 0,2%, dan kaliumnya adalah 0,6%. Jadi kandungan kaliumnya lebih besar dari kotoran sapi dan kambing. Jadi umumnya kotoran hewan seperti babi sangat baik digunakan untuk pada tanaman sayuran ya, dan biji-bijian. Tapi ingat, pengaplikasiannya harus difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, karena umumnya semua kotoran hewan itu mengandung unsur metana yang cukup tinggi, sehingga kalau diaplikasikan langsung pada tanaman akan membuat tanamannya bisa keracunan unsur hara, karena metana itu sendiri bersifat panas. Jadi umumnya dihilangkan dulu metananya melalui proses dekomposisi seperti pembuatan pupuk bokasi, pupuk organik. Nah, setelah itu baru diaplikasikan pada tanaman sehingga pertumbuhannya jadi lebih baik dan tidak merugikan tanaman itu sendiri. Jadi ini kemarin kami tanam biji umbi katak dan umbi kecil, umbi mini, dan bisa dilihat ini sudah tumbuh tunas kedua, itu sudah ada tunasnya 2, dan ini bagian umbi yang lebih besar dengan batang ya lumayan besar. Beberapa sudah ada yang tumbuh dan kebanyakan belum. Jadi nanti kita bisa lihat aja perkembangannya di bulan depan. Selanjutnya adalah pupuk kandang ayam. Jadi semua sisa hasil limbah dari kotoran hewan umumnya digunakan sebagai pupuk. Nah, dalam hal ini kan limbah ayam itu mengandung unsur hara yang lumayan besar, yaitu nitrogen 1%, fosfor sebesar 0,8%, dan kaliumnya adalah 0,4%.
dengan kandungan unsur hara yang tinggi, tentunya sangat baik digunakan pada tanaman sayuran. Pupuk kandang ayam memiliki bahan yang halus yang mudah terdekomposisi dengan cepat sehingga lebih mudah terserap dalam tanah dan untuk tanamannya. Sebelum pengaplikasiannya, tentunya semua pupuk itu harus melalui proses fermentasi atau dekomposisi terlebih dahulu sehingga hasilnya bisa baik untuk tanaman. Pemberian pupuk kandang ayam akan memberikan respon yang terbaik pada musim pertama karena mempercepat proses pembungaan dan pertumbuhan tinggi pada tanaman. Ya, jadi semua pupuk kandang hewan akan tidak berbau, suhunya lebih dingin dengan tekstur yang mirip tanah setelah melalui proses fermentasi. Tapi ada juga yang harus dihancurkan lagi secara manual jika belum benar-benar hancur dalam proses fermentasi. Jadi cukup sekian pengetahuan kita tentang pupuk kandang dari hewan. Di antaranya adalah sapi, kambing, babi, dan terakhir ayam. Jadi saya harapkan informasinya bisa lebih berguna. Jadi untuk Bapak Ibu petani yang ingin mengaplikasikan kotoran hewan pada tanamannya harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Ini cukup sekian. Jangan lupa di subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga Bapak Ibu petani bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jika menyukai konten kami silakan di like, di share jika bermanfaat untuk bagi orang lain juga. Dan jika ada pertanyaan silakan klik di kolom komentar, tulis pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.